Misi. Permisi Pak. Pak, gimana Pak? Gimana perasaannya Pak? Sehat Pak. Pak, udah makan Pak? Bos Bogi, gimana Pak? Pak, sehat Pak, Pak. sehat Pak. Sehat Pak. Pak itu dompetnya jatuh tuh Pak. Masuk Pak Fabri Pak. Pak, itu Pak kancingnya Pak, kancingnya. Ya. Ini Pak, lewat sini Pak. Ya, tahan juga. Tadi misalnya sebelah kanan tapi yang bisa. Pak, sehat Pak. Sedikit mundur biar teman-teman dapat. Saya di atas saja. Lewat dulu ya. Sorry Bang, maaf. Mundur Agak di bawah. mundur dikit. Mundur dikit. Terus. Ya, betul. Di bawah. Ya. Udah Pak, op. Ya, saya di atas. Ya, bentar Pak. Tapi yuk. Dan itu. Bentar Pak. Mundur Pak. Ini pas nih. Apa ribut Pak? Siap. Bentar dulu Pak. Ya, bentar. Cek naik sudah. Bentar Pak. Cek. Ya Allah, lama banget sih. Udah kasih tahu. Ya, harus Pak. Biar penjaga udah berisik ya. Oke, siap. Kamera on. Udah? Action, Pak. Udah? Ya, Pak. Udah. Oke, selamat malam rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kami ingin menyampaikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan atau IUP batubara seluas 400 hektar di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi dari PT Citra Topindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resource atau anak perusahaan PT Antam Tbk. Bagaimana teman-teman? Hari ini tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan hari ini sepanjang dari pagi terhadap 6 orang terkait perkara dimaksud. 6 orang yang diperiksa, 4 tersangka dan 2 orang saksi. 4 tersangka yaitu AL selaku Direktur Utama PT Antam Tbk periode 2008-2013. Tersangka kedua HW selaku Direktur Operasional PT Antam Tbk. Ketiga, tersangka BM selaku mantan Direktur Utama PT ICR tahun 2008 sampai dengan 2014. Keempat, tersangka MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional periode 2009 sampai dengan sekarang. Kemudian 2 orang saksi yang diperiksa adalah BT selaku karyawan PT Antam Tbk dan DM selaku Senior Manager Legal PT Antam Tbk tahun 2007 sampai dengan 2019. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud itu telah ditetapkan 6 orang tersangka. Hari ini yang hadir 4 tersangka. 2 sudah hadir. Yang pertama yaitu tersangka AD selaku Direktur Operasional PT ICR dan tersangka MT pihak penjual saham atau Direktur PT CTSP. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan
tim penyidik telah menetapkan para tersangka untuk dilakukan penahanan, yaitu penahanan selama 20 hari terhitung 2 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung 3 orang dan 1 orang di Kejaksaan di Jakarta Selatan. Teman-teman, untuk diketahui sebelum dilakukan penahanan, keempat tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat dan dilakukan pemeriksaan swab antigen. Kemudian, duduk perkara kasus posisi tindak pidana ini sebagai berikut. Tersangka BM selaku Direktur Utama PT IJR periode tahun 2008 sampai dengan 2014 melakukan akuisisi PT TMI yang memiliki izin usaha pertambangan batubara di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT IJR. Setelah mendapat laporan hasil site visit dari saksi A, tersangka BM melakukan pertemuan dengan tersangka MT selaku penjual atau kontraktor batubara pada tanggal 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian yaitu 92 miliar 500 juta rupiah, padahal belum dilakukan due diligence. Pada 19 November 2010 di Jakarta dilaksanakan MOU antara PT IJR, PT CTSP, PT TMI, PT RGSR dalam rangka akuisisi saham PT CTSP yang memiliki IUP dengan luas lahan 400 hektar. Karena PT IJR tidak memiliki dana untuk akuisisi, PT CTSP saksi AA yang menjabat selaku komisaris utama PT IJR meminta penambahan modal kepada PT Antam Tbk sebesar 150 miliar. Setelah dilakukan kajian internal oleh PT Antam Tbk yang dikoordinir oleh tersangka HW, tersangka AL melalui keputusan direksi PT Antam Persero tentang persetujuan atas permohonan penambahan modal kepada PT IJR tanggal 4 Januari 2011 dengan dasar nota dinas S Senior Manager Corporate Strategic Development tanggal 31 Desember 2010. Direksi PT Antam Persero menyetujui untuk dilakukannya penambahan modal disetor kepada PT Indonesia Coal Resource sebesar 121 miliar 975 juta 600 rupiah untuk mengakuisisi 100% saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa yang mempunyai aset batu bara di Sorolangun, Provinsi Jambi. Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam Tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sorolangun nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT TMI tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif. Karena pada kenyataannya pada lahan 200 hektar izin usaha pertambangan masih eksplorasi. Kemudian due diligence pada lahan 199 hektar yang memiliki IUP-OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektar atau tidak komprehensif. Tersangka BM dan tersangka ATY tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi. Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Januari 2011, tersangka MH mendapat pembayaran sebesar 35 miliar dan tersangka MT mendapat pembayaran 56 miliar 500 juta rupiah. Dan perbuatan tersangka BM bersama-sama dengan tersangka ATE, tersangka AA, tersangka HW, tersangka MH dan tersangka MT tersebut berdasarkan hasil audit kantor akuntan publik Upung Heru merugikan negara sebesar 92 miliar 500 juta rupiah. Yang pasal yang disangkakan sebagaimana ringan, yang ke-1
pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan sekalian, penyidikan perkara ini sekitar tahun 2018 dan 2019 dan perkara ini sudah tahap 1 dan atas instruksi Bapak Jaksa Agung. Ini merupakan salah satu program prioritas yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan pada hari ini Bapak Jampitsus telah segera akan menyelesaikan perkara ini dan direncanakan tim penyidik dan kemudian tim jaksa penuntut umum, jaksa penelitinya sebentar lagi akan mengeluarkan P21 dan direncanakan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari perkara tersebut. Demikian kira-kira teman-teman hari ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah kami sampaikan di Sorolangun Provinsi Jambi. Terhadap dua tersangka yang hari ini tidak hadir itu gimana? Terhadap dua tersangka yang tidak hadir hari ini, tim penyidik akan kembali memanggil, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir untuk dilakukan kembali pemeriksaan. Alasan tidak hadirnya kenapa, Pak? Sejak tahun 2018 sudah diketahui. Berarti sudah perpanjangan juga ya, Pak? Sudah. Terus aset yang sudah disita nilainya berapa, Pak, sampai sekarang? Aset yang disita masih sedang di dalam pemeriksaan penyidikan perkembangan. Dua orang itu, Pak. Dua orang itu kenapa nggak hadir, Pak? Yang satu sakit, alasannya sakit. Yang satu lagi belum ada keterangan. Ya mudah-mudahan minggu depan untuk mereka hadir dua orang. Oke? Tapi posisinya diketahui ya, Pak ya? Ya. Tersangka Dua itu. orang itu tekal. Rencana yang Dan mereka kan tersangka sudah dilakukan pemeriksaan. Hmm. 6 orang itu, hanya 2 orang yang tidak hadir. berarti yang rencana P21 itu 6 tersangka ya, Pak? Ya. Jadi ini merupakan salah satu program penyelesaian tunggakan perkara sebagaimana instruksi Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman. Selamat malam atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah pada makan? Udah tadi, Pak. Sudah ya? Iya Pak. Oke. Pak, ada. Ya, thank you, Pak. Tadi Bapak bilang kan ini instruksi jadi untuk menyelesaikan. Beberapa tunggakan. Tadi ini selesai. Ya? Sudah kita rilis. Beberapa